Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan yang tiada henti. Semoga setiap langkah kita menjadi amal ibadah yang diridhoi. Tak lupa marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, membawa cahaya kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah hingga hari kiamat. Semoga kita selalu berada dalam jalan yang telah beliau ajarkan dan kelak mendapatkan pertolongan beliau di hari perhitungan. Perkenalkan, nama saya Puri Citra Nintias dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dengan NIM 250801515. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PAI dan Akidah, Bapak Dr. Ilham Munzir, MAG. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan agama manusia. Yang pertama adalah kemunculan mitologi agama. Nah, dalam KBB ini, mitologi itu didefinisikan sebagai ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Maksudnya itu, mitologi ini tuh kumpulan cerita suci dalam suatu kebudayaan yang berisi kepercayaan tentang dewa, roh, dan asal-usul dunia. Cerita-cerita itu dianggap suci karena mencerminkan pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai spiritual masyarakat yang mempercayainya. Selanjutnya, menurut Amsal Bakhtiar, dia juga menjelaskan ada beberapa karakteristik agama kuno yang berkaitan dengan mitologi agama. Yang pertama itu ada hasil kepercayaan masyarakat terhadap suatu kekuatan. Yang kedua ada masyarakat mempunyai banyak Tuhan. Lalu juga yang ketiga ada masyarakat menciptakan Tuhan. Dan yang keempat itu setiap Tuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya itu, mitologi ini hasil cara berpikir dan kepercayaan dalam melakukan atau menjelaskan kekuatan alam dan kehidupan melalui sosok dewa gitu. Nah, selanjutnya ada dari Max Muller. Dia mengemukakan teori evolusionisme dan membagi bentuk kepercayaan manusia terhadap Tuhan menjadi beberapa pemahaman, yaitu seperti pemahaman dinamisme. Pemahaman dinamisme ini kan kalau dari bahasa Yunani itu artinya kekuatan. Nah, paham dinamisme ini tuh meyakini kalau dalam setiap benda atau makhluk itu terdapat kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Itu bisa bersifat baik atau buruk, bagaimana manusia memperlakukannya aja. Yang kedua itu ada paham animisme, yaitu meyakini bahwa setiap benda atau makhluk hidup itu maupun mati atau hidup memiliki roh atau jiwa. Nah, di dalam animisme ini tuh dibagi lagi beberapa bentuk kepercayaan. Ada 4 kelompok, yaitu kepercayaan kepada alam, kepercayaan kepada benda-benda, kepercayaan kepada binatang, dan kepercayaan kepada roh nenek moyang. Selanjutnya ada politeisme. Politeisme ini berasal dari kata poli yang artinya banyak dan theos yang artinya Tuhan. Jadi itu ini kepercayaan politeisme ini kepercayaan bahwa ada banyak dewa yang masing-masing memiliki kekuatan di bidang tertentu. Dan perlu digarisbawahi kalau politeisme ini menyebut Tuhan itu sebagai dewa. Lalu yang keempat ini ada henoteisme yang berasal dari kata heis yang artinya satu dan theos yang artinya Tuhan. Dimana mereka ini hanya percaya kepada satu Tuhan utama atau Tuhan yang paling penting, tanpa menolaknya ada dewa-dewa lain atau Tuhan-Tuhan lain. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada monoteisme yang berasal dari kata monos yang artinya satu dan ethos yang artinya Tuhan. Ini tuh dimana kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa dan menolak adanya Tuhan lain. Seperti kita nih dalam agama Islam, kita mempercayai kalau kita tuh hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada sejarah agama Abramahik dan agama Asia. Jadi tuh dalam kajian teologis, para sejauhan agama ini tuh berpendapat kalau asal-usul agama itu tuh yang dianut oleh manusia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada agama Abramahik dan agama Ardi. Agama Abramahik ini tuh dikenal sebagai agama langit atau agama wahyu, di mana agama Abramahik ini tuh agama monoteisme atau kalau dalam agama Islam itu disebut dengan agama tauhid. Nah, di agama Abramahik ini tuh merujuk pada 3 agama, yaitu ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi ini tuh merupakan agama tertua, kan dia sudah berusia 4.000 tahun. Selanjutnya ada agama Nasrani, dan yang paling muda atau yang paling terakhir tuh ada agama Islam. Tapi sebenarnya agama Islam ini tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, karena ajaran agama Islam ini tuh sama dengan ajaran agama sebelumnya, yaitu nilai-nilai ketauhidan. Lalu seiring berkembangnya zaman, agama Yahudi dan agama Nasrani itu tuh mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi
kemurnian nilai-nilai tauhid yang diajarkan seperti konsep Trinitas dalam agama Kristen yang menggambarkan bahwa Tuhan itu nggak tunggal, melainkan terdiri dari 3 Tuhan. Sementara agama Yahudi ini mengajarkan kalau selain Tuhan Allah juga terdapat Tuhan lainnya, yaitu Yahweh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 65-67 yang artinya, kemudian mereka menunduklah kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu berhala-hala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah, apakah kamu tidak mengerti? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 65-67 juga menjelaskan kalau hanya terdapat satu Tuhan yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya ada agama Ardi. Agama Ardi ini tuh dikenal sebagai agama bumi atau agama budaya karena lahir dari kebudayaan dan pemikiran manusia. Contohnya seperti kepercayaan animisme dan dinamisme yang memuja roh dan benda alam. Ciri-ciri agama bumi atau agama Ardi ini tuh seperti kayak diciptakan oleh manusia. Terus juga seperti kayak agama Buddha nih yang diciptakan oleh Siddhartha Gautama. Terus juga pembawaan ajaran agama bumi atau agama Ardi itu bukan seorang nabi, karena nggak diutus atau nggak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia tuh berasal dari kepercayaan masyarakat, terus juga kayak mengikuti akal atau pikiran penganutnya. Terus juga kebenarannya tidak bersifat universal dan menganut sistem animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme hizbi. Yang ketiga ini ada perkembangan agama melalui perdagangan dan kolonialisme. Jadi itu kayak pertemuan antar kebudayaan yang memungkinkan proses penetrasi kebudayaan. Jadi itu penetrasi kebudayaan itu apa? Penetrasi kebudayaan itu kayak kebudayaan asing nih yang masuk ke kebudayaan setempat. Contohnya kayak budaya barat nih, dia tuh masuk melalui medsos dan mempengaruhi gaya berpakaian, musik, pola hidup. Nah, penetrasi budaya itu terdiri dari 2 bentuk, yaitu ada penetrasi damai. Penetrasi damai itu dimana kayak proses masuknya kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat melalui cara-cara yang damai, seperti kayak Islam ke Indonesia melalui perdagangan Arab dan Gujarat, bukan lewat perang, melainkan tuh kayak lewat hubungan dagang atau perkawinan kan. Lalu yang kedua ini ada penetrasi violence. Ini tuh dimana kayak proses masuknya kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan cara paksaan nih. Contohnya kayak penjajahan Belanda di Indonesia. Terus budaya barat juga masuk melalui pendidikan pemerintah dan sistem hukum yang dipaksain. Uka Jendra Sasmina ini menjelaskan kalau proses masuknya agama Islam ke Nusantara itu ada beberapa cara disebutkan dalam bukunya, yaitu kayak ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Jadi itu agama Islam tuh masuk ke Nusantara karena pada awal masa Masehi para penguasa di wilayah barat Nusantara ini tuh sering melakukan perdagangan sekaligus pertukaran budaya. Jadi di mana membuat perekonomian berbagai kerajaan yang ada di Nusantara ini tuh bergantung dengan perdagangan. Maka dari itu digunakanlah penetrasi damai oleh para pedagang asing untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Lalu agama Islam ini tuh sudah masuk ke Indonesia tuh pada abad ke-7 dan mulai berkembang pesat pada abad ke-12. Dan para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan benua India ini tuh mulai mendatangi Pulau Nusantara untuk berdagang. Jadi tuh perdagangan ini tuh menjadi jalur masuknya Islam ke Nusantara sehingga terbentuklah komunitas-komunitas muslim di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara ini tuh dilakukan melalui pendidikan, budaya, seni, dan politik. Seperti kayak penyebaran agama Islam melalui kebudayaan itu dilakukan oleh para wali songo seperti Sunan Kalijaga yang mengembangkan kesenian wayang dan Sunan Giri yang menciptakan permainan anak-anak. Lalu juga agama Islam tuh dikenal melalui pendidikan, contohnya itu seperti kayak pesantren, terus juga politik, kekuatan politik seperti kayak berdirinya berbagai kerajaan agama Islam yang merupakan bukti tuh kalau kekuatan politik itu tuh digunakan juga untuk memperluas penyebaran agama Islam di Nusantara. Selanjutnya yang keempat ini tuh ada agama dan iptek. Agama Islam itu kayak memberikan perhatian yang tinggi nih terhadap ilmu pengetahuan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha pemulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber utama ilmu pengetahuan dan manusia ini harus mempelajari ilmu pengetahuan. Tetapi
Ilmu dan pengetahuan ini tuh memiliki makna yang berbeda dalam sudut pandang ilmu filsafat. Kalau ilmu itu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistemasikan, dan diinterpretasikan sehingga dapat menghasilkan kebenaran. Sedangkan kalau pengetahuan itu tuh kayak segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, baik melalui dari panca indera, intuisi, pengalaman, dan juga firasat. Perkembangan ilmu dan teknologi ini tuh nggak dapat kita hindari karena itu tuh dapat mempengaruhi sektor kehidupan kita. Dalam Islam juga diintegrasikan nih kalau agama dan iptek itu suatu sistem yang dikenal juga ke dalam suatu sistem yang dinamakan dinul Islam. Nah, dinul Islam ini terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu ada akidah, syariat, dan akhlak. Dinul Islam juga terdiri dari iman, ilmu, dan amal soleh. Al-Ghazali menjelaskan nih kalau ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib nih dipelajari oleh setiap orang agar dapat terhindar dari bahaya dan meningkatkan derajatnya. Sedangkan kalau ilmu fardu kifayah itu ilmu pendukung dan kewajiban mengetahuinya akan gugur nih apabila sudah ada orang lain yang mempelajarinya. Kalau berdasarkan objek, ilmu itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ilmu materi dan non-materi. Ilmu materi itu tuh kayak segala bentuk ilmu yang dapat dirasakan melalui sistem penginderaan seperti ilmu eksak dan non-eksak. Kalau ilmu yang bersifat non-materi, itu kayak segala bentuk ilmu yang tidak dapat dirasakan melalui sistem penginderaan seperti spiritual seseorang. Dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tuh bisa dilihat ada beberapa faktor yang mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti pengaruh lingkungan dan budaya di berbagai daerah, mendorong kemajuan negara terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, juga memiliki tradisi ilmiah yang sangat kuat terhadap kewajiban pengembangan dan meningkatkan pengetahuan dalam agama Islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam nih. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam diajarkan bahwa ilmu berpengaruh dan diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan percobaan terhadap berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengembangkan ilmu ini tuh terdapat beberapa prinsip-prinsip nih, seperti ada prinsip tauhid, prinsip integrated, prinsip pengalaman, prinsip pengajaran, prinsip kebenaran, prinsip kesesuaian dengan agama, dan prinsip terbuka. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.